everybody, welcome back to Bahasa Kelas. Today's topic is from page 99, menemukan isi cerita dan menyampaikan kembali dongeng binatang. Oke. Nah, Miss Sarah mau mengingatkan apa arti fabel itu ya? Ya, fabel adalah sebuah cerita pendek yang menjadikan binatang sebagai tokoh dan memiliki karakter serta sifat manusia. Nah, di dalam cerita fabel atau dongeng ada unsur-unsur yang harus kita pelajari. Yang pertama itu adalah tema. Tema adalah pokok pikiran yang melandasi sebuah cerita. Jadi ceritanya itu tentang apa gitu. Jadi kamu tahu. Nah, yang kedua ada tokoh atau pelaku. Nah, tokoh itu adalah pelaku yang berperan dalam cerita. Siapa-siapa aja yang berperan. Siapa-siapa aja tokohnya di dalam cerita. Nah, yang ketiga ada watak. Watak adalah sifat yang dimiliki tokoh dalam cerita. Jadi misalnya ada tokoh Tupai. Tupai itu wataknya seperti apa? Sifatnya seperti apa? Karakternya seperti apa? Apakah baik? Apakah suka marah? Apakah suka menolong? Nah, itu yang dimaksud dengan watak ya. Nah, selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membangun cerita. Nah, ceritanya seperti apa? Apakah dimulai dari bangun pagi? Apakah dimulai dari belajar bersama? Nah, itu yang dimaksud dengan alur. Nah, yang keempat adalah amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Ceritanya itu tentang apa? Apakah cerita tentang menolong seseorang? Apakah menceritakan tentang seorang ibu atau seorang anak? Nah, itu yang dimaksud dengan amanat ya, amanat. Nah, selanjutnya adalah latar. Latar itu adalah keterangan yang mengacu pada waktu, tempat, atau suasana. Nah, tempatnya di mana? Di hutan kah? Di rumah kah? Seperti itu ya. Jadi ada 6 unsur-unsur penting dalam sebuah cerita. Oke? Nah, sekarang kamu akan mendengarkan sebuah cerita tentang tupai dan kera. Kamu bisa buka buku kamu halaman 99. Dengarkan ceritanya ya, misalkan bacakan. Kisah tupai dan kera. Di sebuah hutan tinggallah tupai dan kera. Tupai dan kera hidup bertetangga. Namun, tupai tidak suka kepada kera. Pada suatu hari, tupai sedang berjalan-jalan sendiri. Ia pergi untuk mencari makan. Saat sore hari tiba, tupai pun bergegas pulang. Ia menyeberangi sungai yang sangat deras. Malang bagi tupai, ia terpeleset saat menyeberangi sungai. Makanannya pun jatuh dan terbawa aliran sungai. Ia pun bersedih di tepi sungai. Karena melihat tupai yang sedang bersedih, ia menghampiri tupai dan bertanya, "Mengapa kamu bersedih?" tanya kera. "Makananku jatuh ke sungai dan aku sangat lapar," kata tupai. Merasa kasihan kepada tupai, kera pun memberikan makanan yang ia punya. Tupai berterima kasih kepada kera dan mereka pun mulai berteman selamanya. Nah, dari cerita tupai dan kera itu, apa yang bisa kamu dapatkan ya nak dari keenam unsur-unsur itu? Kira-kira apa temanya ya? Ceritanya tentang apa ya? Lalu tokohnya siapa saja? Dan wataknya bagaimana? Latarnya di manakah itu terjadi? Lalu alurnya dan ceritanya tentang apa? Amanatnya tentang apa? Isi pesan dari cerita kisah tupai dan kera itu apa? Oke. Nah, selanjutnya kamu ada tugas halaman 101. Kuis halaman 101 nomor 1 sampai 5. Susunlah penggalan kalimat cerita fabel yang tepat. Jadi kamu harus menyusun
Kamu harus menyusun kalimatnya sampai dengan benar, lalu kamu tulis di halus kasar dengan tulisan tegak bersambung. Nah, kamu bisa lihat contoh-contoh huruf-huruf tegak bersambung di sini ya, Nak ya. Oke, nah kamu harus kumpulkan pada hari Kamis tanggal 1 April tahun 2021. Nah, mungkin karena hari Jumat ini kita libur, jadi pembagian bahan materinya akan diganti jadi hari Kamis. Oke, thank you very much for today. Bye-bye.